Halo pendengar setia, kembali lagi di podcast saya Silman Raffianuzul. Hari ini akan membahas sesuatu yang sangat seru, yaitu proses kemunculan teori sosial. Nah, apa saja sih teori sosial itu? Bagaimana sejarahnya? Siapa saja tokoh-tokoh di baliknya dan apa yang mempengaruhi kemunculannya? Nah, saya tidak sendirian di sini, ada dua narasumber yang sangat-sangat hebat sekali. Ada Kak Fadil, seorang akademis di bidang sosial, dan Kakak Ana, seorang peneliti di bidang pendidikan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sangat baik. Oke, langsung saja nih masuk ke topik. Kak Fadil bisa jelasin terlebih dahulu nggak apa sih sebenarnya teori sosial itu, biar para pendengar kita itu bisa paham. Baik, jadi teori sosial itu merupakan sebuah kumpulan dari ide-ide yang membantu kita untuk memahami bagaimana masyarakat itu berjalan. Nah, teori sosial itu juga menjelaskan interaksi antara individu, kemudian bagaimana masyarakat itu terbentuk, dan hingga perubahan itu terjadi. Nah, jadi teori sosial itu semacam panduan buat kita ya, mengerti apa yang terjadi di sekitar kita ya. Misalnya nih, kenapa ada perubahan sosial atau pola-pola perilaku tertentu. Tepat sekali. Jadi dengan teori sosial kita bisa melihat pola-pola tersebut dan juga bisa lebih memahami bagaimana fenomena-fenomena sosial. Nah, kalau dalam pendidikan sendiri gimana Kak Ana? Apa peran teori sosial di sana? Oke, jadi ngomong-ngomong soal pendidikan sendiri, teori sosial itu dalam dunia pendidikan itu bukan melulu hanya soal belajar dan mengajar, tetapi pendidikan sendiri itu membentuk struktur sosial yang mana lewat pendidikan itu kita bisa melihat nilai-nilai, kemudian norma-norma dan ketidaksetaraan sosial itu terjadi. Wah, berarti peran pendidikan itu lebih kompleks ya dari yang kita kira. Ya, jadi bukan cuma soal siswa belajar pelajaran di kelas kayak gitu, tetapi juga membentuk masyarakat nantinya. Nah, iya betul sekali. Jadi pendidikan itu punya peran penting dalam membentuk struktur sosial. Oke, sekarang kita masuk ke sejarah ya. Mungkin Kak Fadil bisa menjelasin kapan sih teori sosial muncul pertama kali? Jadi teori sosial itu muncul pada zaman pencerahan. Nah, zaman pencerahan itu ada sekitar abad 17 sampai 18. Nah, para pemikir saat itu, mereka itu mempermasalahkan tentang peran agama dan monarki. Nah, mereka juga lebih fokus pada ilmu pengetahuan dan juga rasionalitas. Nah, sangat menarik sekali Kak Fadil. Lalu apa sih peran revolusi industri dan revolusi Prancis itu? Nah, jadi revolusi Prancis dan revolusi industri ya. Nah, yang pertama itu kan revolusi industri. Di revolusi industri itu mengubah cara hidup manusia secara besar-besaran, terutama dalam adanya pabrik-pabrik di kota-kota besar, di mana hal itu menyebabkan beberapa masalah berupa kemiskinan dan ketidakadilan. Sedangkan revolusi Prancis itu memicu perubahan politik dan sosial, di mana itu membuka jalan untuk membuka ide-ide baru seperti itu. Oke, jadi perubahan besar ini memicu lahirnya teori-teori sosial gitu ya. Ya, betul sekali. Jadi para pemikir sosial ini, mereka itu melihat perubahan dan mencoba memahami lewat teori. Pasti bikin teori sosial lebih berkembang lagi ya, karena
banyak perubahan yang harus dijelaskan. Nah, sekarang membahas tentang tokoh-tokoh penting nih Kak Ana. Siapa saja sih tokoh yang harus kita ketahui di dalam teori sosial itu? Oke, jadi di teori sosial sendiri itu ada 4 tokoh yang sangat penting. Yang pertama itu ada Karl Marx. Nah, di sini itu dia menjelaskan bahwasanya adanya kapitalisme dan perjuangan kelas. Nah, di sini terdapat 2 kaum, yaitu kaum bourgeois, yaitu orang yang mempunyai alat produksi yang biasanya itu ada di kelas strata tinggi, dan yang kedua itu ada kaum proletar yang mana berada di tingkat kelas rendah yang hanya memiliki tenaga kerjanya saja. Jadi di sini ada ketidaksetaraan dalam sosial. Dan yang kedua itu ada Emil Durkheim yang mana dia itu berbicara tentang solidaritas sosial. Dan yang ketiga ada Max Weber di mana dia itu menekankan pentingnya akan nilai-nilai dan ide dalam masyarakat. Oke, yang terakhir itu ada Auguste Comte yang mana dia itu disebut punya sebutan sebagai bapak sosiologi. Ia mengembangkan teori tersebut bagaimana masyarakat itu berkembang dengan 3 tahapan. Yang pertama itu ada teologis, yang kedua metafisik, dan positif. Jadi tiap tokoh ini ada pandangan unik ya. Karl Marx soal kelas, Emil Durkheim soal solidaritas, Max Weber ke nilai-nilai, dan Auguste Comte memulai semuanya dengan sosiologi. Nah, iya betul sekali. Jadi dari keempat tokoh-tokoh tersebut itu mempunyai perspektif dan pendekatan yang berbeda-beda, tetapi mereka itu mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam teori sosial. Sekarang masuk pertanyaan terakhir nih Kak Fadil. Apa sih faktor utama yang menyebabkan teori sosial itu muncul? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, yang pertama itu ada revolusi Prancis, di mana revolusi Prancis ini mempengaruhi dalam perubahan politik. Nah, yang kedua itu adalah revolusi industri. Di revolusi industri ini menciptakan ya banyak masalah baru seperti itu. Mungkin bisa ditambahi sama Kak Ana nih, apa sih faktor penyebab kemunculan teori sosial itu? Oke, yang selanjutnya yaitu menyambung dari pembahasan Kak Fadil tadi, bahwasanya faktor kemunculan teori sosial sendiri itu ada urbanisasi yang mana banyak orang-orang itu berpindah tempat ke kota untuk mengubah cara hidupnya. Kemudian yang kedua itu ada perkembangan ilmu pengetahuan yang mana untuk mendorong orang-orang itu lebih berpikir ilmiah dalam memahami masyarakat. Jadi perubahan besar-besaran itu bikin orang-orang mulai berpikir, gitu ya Kak Ana. Contohnya gini, apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat kita, dan dari situlah lahirnya teori-teori sosial. Bukannya begitu Kak Ana? Nah iya betul sekali. Jadi teori sosial sendiri itu merupakan respon dari perubahan besar yang dialami masyarakat. Sangat luar biasa. Kita sudah membahas banyak hal dari definisi, dari sejarah, dari tokoh-tokoh penting, dan dari faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan teori sosial. Dan kita ucapkan terima kasih banyak kepada dua narasumber yang sudah menyempatkan datang ke podcast kali ini. Sama-sama, dan terima kasih juga sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengisi podcast ini sebagai narasumber. Dan untuk penonton sekalian, terima kasih banyak sudah menonton podcast kali ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di lain waktu. See you. Aduh aku. Yo.